Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang modul 11. Modul 11 membahas tentang model-model pembelajaran konsep dasar IPS yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Modul 11 terbagi 4, yaitu 1. Hakikat dan peranan model pembelajaran konsep dasar IPS. 2. Model-model pembelajaran konsep dasar IPS. 3. Implementasi model-model pembelajaran konsep dasar IPS. Dan keempat, model desain pembelajaran pengambilan keputusan. Hakikat dan peranan model pembelajaran konsep dasar IPS atau KB1. Model pembelajaran konsep dasar IPS memiliki peranan penting dalam pendidikan, khususnya dalam membentuk pemahaman siswa tentang berbagai aspek sosial, ekonomi, dan sejarah. Dalam pembahasan ini menganjurkan kita dalam kegiatan belajar mengajar dalam bentuk pembelajaran inquiry. Pendekatan inquiry dalam pembelajaran IPS mendorong siswa untuk menjadi peserta aktif dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Dengan mengajukan pertanyaan, mencari informasi, dan menganalisis data, siswa tidak hanya belajar tentang materi pelajaran, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, penelitian, dan pemecahan masalah yang berguna sepanjang hidup mereka. Pendekatan bagi siswa serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dunia nyata. Menurut para ahli, pendekatan inquiry adalah salah satu cara untuk mengatasi kebosanan siswa dalam belajar di kelas karena proses belajar lebih terpusat kepada siswa daripada kepada guru. Banks mengemukakan pendekatan mengajar dalam IPS dengan menggunakan inquiry sosial untuk menghasilkan fakta, konsep, generalisasi, dan teori, salah satu cara membantu masyarakat untuk membangun teori. Tujuan utama inquiry sosial adalah memberikan kontribusi untuk para pengambil kebijakan dalam menghasilkan keputusan-keputusannya. Langkah-langkah model pembelajaran inquiry untuk kelas IPS. Pertama, perumusan masalah. Kedua, perumusan hipotesis. Ketiga, definisi istilah. Keempat, pengumpulan data. Kelima, pengujian dan analisis data. Keenam, menguji hipotesis untuk memperoleh generalisasi dan teori. Dan ketujuh, memulai inquiry lagi. Model-model pembelajaran konsep dasar IPS atau KB2. Pada kegiatan ini akan dibahas tentang model desain pembelajaran keterampilan berpikir atau thinking skills. Model pembelajaran ini dapat diterapkan dalam proses mengajar IPS karena dapat membantu siswa untuk berpikir dalam memecahkan masalahnya. Model pembelajaran keterampilan berpikir terbagi dua, yaitu keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif. Berpikir kritis sebagai dasar berpikir kreatif. Misalnya, berpikir kritis melibatkan analisis mendalam evaluasi informasi yang membantu siswa memahami fakta, konsep, dan peristiwa dengan lebih baik. Pemahaman yang mendalam menjadi dasar untuk menciptakan ide-ide yang kreatif, yang relevan, dan efektif. Penerapan berpikir kritis yang dapat ditempuh oleh guru yaitu memperkenalkan keterampilan, mencoba keterampilan sebaik mungkin, menggambarkan serta mengartikulasi apa yang terjadi dalam pemikiran ketika menerapkan keterampilan tersebut, menerapkan pengetahuan tentang keterampilan baru untuk diterapkan lagi, dan meninjau lagi apa yang terpikir ketika keterampilan itu diterapkan. Itulah
langkah-langkah penerapan berpikir kritis. Implementasi model-model pembelajaran konsep dasar IPS. Pada kegiatan ini membahas tentang model desain pembelajaran problem solving atau pemecahan masalah. Kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, baik itu masalah pribadi ataupun masalah sosial, sangat diperlukan karena pada hakikatnya siswa hidup di tengah lingkungan masyarakat yang penuh dengan benih-benih potensi munculnya masalah. Tujuan pendidikan ialah mendewasakan siswa. Maka salah satu indikator dewasa adalah kemampuan akan kemandirian sebagai warga masyarakat. Model pembelajaran problem solving atau pemecahan masalah merupakan alternatif yang dapat digunakan dalam proses mengajar IPS. 1. Model pembelajaran problem solving. Menurut Savage dan Armstrong, ada 4 tahap proses pemecahan masalah, yaitu 1. Mengenal adanya masalah, 2. Mempertimbangkan pendekatan-pendekatan untuk pemecahannya, 3. Memilih dan menerapkan pendekatan-pendekatan tersebut, dan keempat, mencapai solusi yang dapat dipertanggungjawabkan. Wilkins mengemukakan langkah-langkah dalam pembelajaran problem solving, yaitu 1. Mengklarifikasi dan mengidentifikasi masalah, 2. Mencari alternatif solusi, 3. Menguji alternatif solusi, 4. Memilih solusi, bertindak sesuai dengan pilihan solusi, dan terakhir tindak lanjut. Dua, model problem solving inquiry dan model pembelajaran penemuan. Ketiga model ini memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam belajar mengajar IPS dan juga dapat digunakan dalam pembelajaran IPS untuk mencapai hasil yang optimal. Problem solving membantu siswa mengasah keterampilan pemecahan masalah yang kritis dalam konteks sosial. Inquiry mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan yang mendalam dan memahami proses penelitian. Dan pembelajaran penemuan memberikan pengalaman langsung yang memperkuat pemahaman dan kemampuan analitis siswa. Model desain pembelajaran pengambilan keputusan. Pada kegiatan keempat akan membahas tentang model pembelajaran pengambilan keputusan yang dikhususkan untuk pembelajaran IPS. Makna konsep pengambilan keputusan berkaitan dengan kemampuan berpikir tentang alternatif pilihan yang tersedia, menimbangkan fakta dan bukti yang ada, mempertimbangkan tentang nilai pribadi dan masyarakat. Perbedaan antara pembelajaran inquiry dan model pembelajaran pengambilan keputusan ialah pembelajaran inquiry berfokus pada eksplorasi dan penemuan melalui pertanyaan atau investigasi yang mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Sedangkan pembelajaran pengambilan keputusan ialah berfokus pada proses evaluasi dan pemilihan opsi yang tepat dalam situasi yang kompleks, yang mengembangkan keterampilan analitis, evaluatif, dan pemecahan masalah. Banks mengatakan bahwa kemampuan seseorang dalam pengambilan keputusan tidaklah muncul
dengan begitu saja atau dengan sendirinya. Pengambilan keputusan adalah suatu keterampilan yang harus dilatih dan dibina. Terdapat dua komponen dalam pengambilan keputusan, yaitu pengetahuan sosial dan metode cara mencapai pengetahuan. Terdapat 4 metode cara untuk mencapai pengetahuan, yaitu pertama, berpegang pada apa yang telah diketahui kebenarannya. Kedua, mencari informasi untuk mempercayainya. Ketiga, mengetahui sesuatu yang telah disepakati. Dan terakhir, metode ilmiah. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, yaitu pertama, mengenal masalah yang perlu diambil keputusannya. Kedua, perolehan pengetahuan melalui inquiry, ilmu sosial. Ketiga, mengorganisasi masalah dan pengetahuan untuk pembelajaran. Selanjutnya, inquiry nilai, pengambilan keputusan dan tindakan untuk warga negara, dan menentukan urutan tindakan. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada warga negara untuk bertindak dan berpartisipasi. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.